Sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun di masa pandemi COVID-19 ini. Kita selalu dalam lindungannya. Dan begitu juga pada kesempatan ini saya ingin menyapa teman-teman para YouTuber dan para viewer maupun subscriber yang sudah subscribe ke channel saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan pada video-video saya yang sebelumnya masih seputar dunia porang, dan banyak sekali yang berkomentar juga bahwa mereka tertarik dengan dunia porang, tertarik dengan berbudidaya porang. Ada yang mengatakan punya lahan yang nganggur lah, kemudian melihat prospek dan manfaatnya yang begitu luar biasa. Jadi banyak dari teman-teman juga yang menginginkan atau ingin berbudidaya porang. Nah, mungkin berbagi kepada teman-teman, saya juga dulu sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu sebagai pemula, saya untuk mendapatkan informasi pengetahuan, saya juga belajar banyak dari para senior, daripada ahli-ahli porang yang sudah lama berbudidaya porang. Dan saya bergabung dalam sebuah komunitas yang namanya Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara, di mana perkumpulan ini atau komunitas ini sudah ada di hampir setiap provinsi yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu sudah hampir 95% ada Dewan Pimpinan Wilayah untuk di tingkat provinsi, dan di masing-masing provinsi itu pun sudah terbentuk yang namanya Dewan Pimpinan Cabang untuk di tingkat kabupaten. Nah, untuk kami di daerah kami di Bali sudah terbentuk DPW dan sudah terbentuk juga DPC di 9 kabupaten kota yang ada di Bali, termasuk Kota Madya dan Pasar pun sudah ada DPC-nya. Walaupun di daerah perkotaan mereka juga antusias karena banyak juga warga kita yang di perkotaan itu punya lahan di kampung mereka masing-masing. Jadi di masa pandemi ini banyak juga yang beralih karena dirumahkan, ada yang di PHK dan sebagainya, kembali ke alam, kembali ke dunia pertanian, di mana selama ini Bali lebih banyak mengandalkan sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata ini adalah bertumpu kepada sektor pertanian, kesenian, dan budaya. Boleh dibilang pertanian ini adalah ibunya pariwisata. Jadi sekarang semua sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya mati suri, dan semua kembali kepada ibu, mengadu kembali kepada ibu pertiwi. Dan kita semua bersemangat untuk berbudidaya porang. Nah, pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian di seluruh Nusantara bahwa komunitas ini dia sudah berskala nasional, karena hampir di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia ini sudah ada kepengurusan, dan kita juga sudah berbadan hukum, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan menghubungi pengurus-pengurus atau DPC atau bahkan DPW yang ada di masing-masing wilayah teman-teman semua. Nah, komunitas ini pada prinsipnya tidak bersifat tidak profit oriented atau tidak berorientasi kepada keuntungan semata-mata, tetapi lebih banyak kepada melakukan pendampingan, di mana sebuah organisasi besar seperti ini di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu ada visi dan misi, dan juga ada tujuannya. Nah, perlu saya sampaikan di sini kepada teman-teman semua, ada 2 komunitas yang berskala nasional ini, dan salah satunya adalah Perkumpulan Petani Penggiat Porang Nusantara atau dikenal dengan nama P3N. Untuk komunitas-komunitas yang berskala lokal atau berskala wilayah itu mungkin banyak, tetapi ini yang berskala nasional dan
punya visi dan misi yang jelas. Untuk apa komunitas ini dibentuk? Nah, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu disebutkan ada beberapa visi. Salah satunya adalah pendampingan atau advokasi, di mana komunitas ini akan memberikan pendampingan kepada para petani, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, dan sampai dengan pasca panen. Komunitas ini akan mendampingi para petani. Kemudian ada conservation itu adalah kita mengajak para petani untuk berbudidaya porang secara organik yang bersinergi dan ramah lingkungan. Nah, kemudian partisipan, yang ketiga adalah partisipan. Jadi para pengurus dan anggota kelompok atau komunitas ini agar mengambil peran aktif di dalam pengembangan budidaya porang ini dan mampu melakukan kerjasama dengan beberapa para pemangku kepentingan dengan pihak-pihak ketiga, menjalin hubungan yang berkualitas dan saling menguntungkan. Nah, terakhir adalah visinya adalah real action. Nah, jadi kita di sini di samping kita mensosialisasikan apa itu porang, apa prospek porang dan sebagainya, kita juga harus ikut. Jangan cuma mengajak para petani untuk berbudidaya porang sementara kita tidak. Nah, walaupun dalam skala kecil, tidak dalam jumlah yang ratusan ribu atau puluhan ribu dalam luas hektaran, tetapi yang penting kita sudah melakukan. Walaupun 100 batang, 1000 batang pohon porang itu sudah cukup banyak dan kita menjadi tauladan bagi para petani. Nah, kemudian berdasarkan visi itu kita juga mempunyai tujuan. Tujuan dari terbentuknya komunitas ini adalah dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta kesejahteraan petani. Karena kita tahu bahwa selama ini petani itu lebih sering menjadi objek pelengkap penderita. Boleh saya bilang seperti itu, sebagai objek pelengkap penderita. Dimana pada saat di awal musim tanam banyak sekali yang memberikan dukungan, support dan sebagainya dengan ekspektasi yang begitu luar biasa atau harapan yang luar biasa. Tetapi pada saat panen, di mana komunitas mereka itu sudah banyak, kadang-kadang harganya turun, bahkan tidak ada yang membeli. Bagaimana kita memberikan perlindungan kepada petani untuk mengangkat harkat dan martabat petani itu agar jangan selalu menjadi objek pelengkap penderita. Karena itu kemampuan petani itu biasanya di permodalan. Mau tidak mau pada saat harga anjlok mereka terpaksa juga menjual. Nah, seperti itu permasalahan klasik yang kita hadapi di sektor pertanian. Ini di samping karena hukum pasar yang dimana apabila terjadi supply yang berlebihan terhadap demand atau permintaan, itu sudah barang tentu harganya turun. Tapi di satu sisi terkadang ini juga terjadi karena adanya permainan-permainan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atau para pemilik modal besar, para kapitalis yang bermain di sini, di mana para petani yang sudah meneteskan keringatnya dan berdarah-darah berjuang untuk bertani, tapi yang mendapatkan hasilnya atau keuntungan yang besar itu hanyalah sekelompok orang atau beberapa orang saja. Nah, kemudian sudah barang tentu yang namanya visi dan tujuan itu atau goals yang kita ingin capai itu jelas, kita juga harus punya actionnya seperti apa, usaha yang kita lakukan untuk bisa sampai pada tujuan itu sesuai dengan visi kita. Maka kita melakukan mission atau misi kita untuk bergerak terus. Nah, di mana komunitas ini sudah didirikan hampir 2 tahun ya, sekitar bulan Februari tahun 2020 ini komunitas ini didirikan. Dan yang pertama sudah barang tentu sebuah organisasi itu harus ditata dulu, tatanan organisasinya, struktur organisasinya seperti apa. Nah, untuk di masing-masing wilayah seperti yang saya bilang tadi, di
tiap provinsi itu sudah ada DPW dengan kepengurusannya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi pengembangan, divisi humas, divisi hukum dan sebagainya. Itu sudah ditata, dan sambil berjalan kita juga sudah melakukan usaha-usaha dalam rangka kita mencapai tujuan, mencapai visi daripada organisasi ini. Nah, mulai tahun 2021 kemarin, setelah terbentuknya, tertatanya organisasi itu di wilayah kami sudah melakukan beberapa kegiatan, baik yang teragendakan maupun yang mungkin tidak teragendakan ya. Nah, seperti ini misalnya, kita melakukan pertemuan dengan para kelompok tani di sebuah desa, di mana di sini merupakan sentranya porang, dan mereka sudah sejak lama berbudidaya porang, tetapi selama ini masih belum terekspos sedemikian rupa, dan mereka belum tahu juga memasarkannya kemana. Nah, disinilah peran aktif kita sebagai organisasi yang akan memberikan pendampingan kepada petani, dan inilah ada agenda-agenda yang kita lakukan selama ini, di mana para petani juga sangat antusias mengikuti daripada pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, ini adalah yang di Desa Mundah, dihadiri oleh Pak Ketua DPW P3N Bali, Bapak Insinyur Inyoman Sunayo. Kemudian kita juga melakukannya di DPC Kabupaten Badung, pada saat itu dihadiri oleh Bapak Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Bali. Nah, di sini beliau juga berpesan kepada kita semua agar jangan memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada para petani. Dan kita juga berkumpul kadang-kadang yang tidak teragendakan. Nah, kemudian selanjutnya kita juga pada sore harinya melakukan pertemuan di kelompok tani Tegal Budaya, itu di Desa Serason, Kabupaten Tabanan. Kita juga memperkenalkan apa itu porang, seperti apa porang itu, ciri khasnya seperti ini. Dia mempunyai buah seperti ini. Memang ada jenis lain juga yang mirip dengan ini, namanya suweg, walur, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut perjalanan kita keesokan harinya sesuai dengan agenda. Kita menuju ke DPC P3N Kabupaten paling ujung timur Provinsi Bali. Itu ada di Karangasem. Saat pertemuan itu dihadiri oleh Ketua DPC P3N Karangasem, Bapak Made Swastana, dan kita dari DPW hadir Bapak Ketua DPW P3N Bali, Bapak Insinyur Nyoman Sunaya, dan Wakil Ketua Bapak Made Putra Wibawa. Kemudian juga dari jajaran DPW juga ikut hadir. Dan pada saat itu sangat antusias sekali sambutan dari para petani yang ingin berbudidaya porang. Dan sahabat semua, beberapa agenda-agenda juga yang kita tidak agendakan dalam berbagai pertemuan. Kita ngobrol santai bersama teman-teman tentang bagaimana berbudidaya porang yang baik dan benar, bagaimana prospek porang ke depan, bagaimana kita melakukan perlindungan kepada para petani, seperti apa yang menjadi tujuan daripada organisasi ini. Nah, pada kesempatan terakhir kita juga sudah membahas rencana pembentukan koperasi petani porang Nusantara. Ini akan menjadi sebuah kemajuan bagi kita semua, di mana koperasi ini tidak berorientasi ke bisnis semata-mata atau tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi itu berasaskan gotong royong.
yang sangat demokratis dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Inilah salah satu terobosan yang akan kita lakukan di perkumpulan petani penggiat porang Nusantara ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan sudah bisa membentuk koperasi, dan kemudian melalui koperasi itu kita akan mengusahakan untuk bisa membeli komoditas porang dari para petani yang tergabung di dalam perkumpulan petani penggiat porang Nusantara, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada P3N ini bisa tercapai ke depannya, paling tidak di musim depan atau tahun 2022 atau 2023 kita sudah mempunyai sentra-sentra produksi, walaupun masih berskala home industry. Nanti akan melakukan pengolahan umbi porang basah menjadi chips porang, dan itu akan memberikan nilai tambah buat para petani dan sudah barang tentu memberikan nilai bargaining atau nilai tawar yang lebih baik untuk komoditas porang itu sendiri. Nah, itulah berbagai kegiatan yang kita sudah lakukan, dan mudah-mudahan saja para petani kita dengan keberadaan daripada perkumpulan petani penggiat porang Nusantara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan inspirasi dan menjadikan ini semua sebagai penyemangat kita untuk terus berbudidaya porang, karena prospek porang ke depan sangat menjanjikan. Sampai jumpa pada video-video saya yang akan datang. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video saya yang selanjutnya. Iya.